Halo semua, perkenalkan saya Dimas Panca Pamungkas. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa baku yang baik dan benar. Nah, untuk bagaimana penjelasannya, kita langsung saja ke materi yang saya akan bahas di sini. Langsung saja kita ke materinya. Oke, kita udah sampai di materi. Jadi bahasa baku itu bukan kaku ya teman-teman. Jadi mengapa bahasa resmi kita itu penting di era digital? Nah, jadi dalam era disrupsi teknologi dan banjir informasi saat ini, kita akan membahas elemen krusial yang menentukan kredibilitas Anda. Jadi, bahan baku itu banyak yang mengira bahwa bahasa baku itu kaku. Padahal, ia adalah fondasi kuat untuk karir dan komunikasi Anda. Oke, mari kita bahas tuntas. Nah, jadi kapan kita harus baku? Jadi, kondisi ini adalah kondisi di mana kita harus kapan kita harus baku? Nah, di sini kunci dalam berbahasa itu adalah mengontrol konteks. Mari kita bedakan dua situasi utama dulu. Jadi yang pertama situasi baku, yaitu di mana situasi yang mewajibkan kita untuk berbahasa baku. Itu ada dalam buku wajib yang digunakan saat Anda menggunakan dokumen resmi, menyusun laporan ilmiah atau bisnis, memberikan presentasi formal di hadapan klien, atau saat menyusun narasi video edukasi. Seperti ini. Bahasa baku menunjukkan keseriusan Anda dalam Oke, kita sudah sampai di materi yang akan kita bahas, yaitu bahasa baku bukan kaku, ya. Jadi bahasa baku bukan kaku itu ternyata bahasa baku tuh nggak selalu kaku gitu. Bahasa baku itu bukan bahasa yang sepenuhnya kaku. Jadi kita kupas dulu, ya. Jadi bahasa itu adalah kredibilitas Anda, di mana dalam era disrupsi teknologi dan banjir informasi saat ini, kita akan membahas elemen krusial yang menentukan kredibilitas Anda. Bahasa baku. Banyak yang mengira bahwa baku itu kaku, padahal ia adalah fondasi kuat untuk karir dan komunikasi Anda. Oke, mari kita bedah tuntas. Lantas apa itu bahasa baku? Nah, di sini bahasa baku itu adalah ragam bahasa yang dijadikan kerangka acuan. Ia memiliki standar baku yang secara resmi berpedoman kepada KBBI dan PUBI. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai alat pemersatu, pemberi wibawa, dan penjamin kerangka acuan yang seragam. Masalahnya apa? Mengapa ini penting? Karena seringkali kita mencampur adukan bahasa non-baku ke dalam konteks yang salah, yang berpotensi merusak kredibilitas Anda. Lantas, kapan kita harus baku? Jadi kunci dalam berbahasa adalah mengontrol konteks. Kita bedakan dalam dua situasi utama. Yang pertama situasi baku atau wajib. Bahasa baku wajib digunakan saat Anda membuat dokumen resmi, menyusun laporan ilmiah atau bisnis, memberikan presentasi formal di hadapan klien, atau saat menyusun narasi video edukasi seperti ini. Bahasa baku menunjukkan keseriusan Anda dalam mengerjakan sesuatu dan profesionalisme Anda. Situasi. Yang kedua itu situasi tidak baku atau bebas. Ragam tidak baku, bahasa gaul biasanya, itu tentu saja boleh digunakan. Gunakanlah saat Anda sedang ngobrol santai dengan teman, menulis caption pribadi, atau berinteraksi di forum-forum non-formal. Nah, masalahnya itu muncul saat kita membawa gaya chat ke dalam format profesional. Jadi mereka berdua itu ya
situasi wajib dan situasi bebas itu tidak boleh dicampur adukan gitu. Jadi wajib dan bebas. Nah, di sini ada kita buktikan, kita contohkan langsung kata-kata yang kesehariannya mungkin masih banyak yang salah kaprah. Di sini untuk menyegarkan ingatan kita, mari kita lakukan uji coba singkat. Jadi kita perhatikan kata-kata yang sering keliru diucapkan atau ditulis oleh kita ya. Jadi di sini yang kiri itu tidak baku dan yang kanan baku. Di sini yang pertama itu ada analisa. Analisa itu tidak baku. Yang baku adalah analisis. Yang kedua, mempengaruhi. Yang baku adalah memengaruhi. Yang ketiga itu resiko. Risiko itu bukan baku teman-teman. Yang baku itu adalah risiko tulisannya. Yang keempat itu ada apotik. Nah, apotik ini gak baku. Yang baku itu apotek. Jadi ini adalah contoh-contoh ya. Salah satu contoh-contoh yang sering terjadi gitu dalam perbincangan umum. Jadi ini mungkin hal-hal yang sangat-sangat sering terjadi. Di sini baku sama dengan bermutu. Apa? Jadi mari kita ubah perspektif bahwa bahasa baku itu kaku. Ya, jadi bahasa baku adalah penjamin bahwa ide cemerlang dan gagasan inovatif Anda akan disajikan dengan mutu dan kelas tertinggi. Jangan pernah takut untuk menggunakan bahasa baku. Jadikanlah ia sebagai standar komunikasi formal Anda. Karena masa depan bangsa dan kredibilitas profesional Anda dimulai dari kata-kata yang Anda pilih. Jadi mari kita berkomitmen. Baku itu bermutu, baku itu berkelas. Itu saja untuk penjelasan tentang bahasa baku yang saya sampaikan. Dan untuk referensi yang saya dapat semuanya itu dari KBBI dan PUBI. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.